Tapi sering dibawa itu kalau ke aku ke situ, ke belakang kantor mama. Sering dibawa. Terus kalau aku sakit juga dia sering nyamperin aku gitu kan, seusia aku. Perasaan aku seusia aku itu orang, itu makhluknya. Dibilang aku itu turunan dari yang kemarin yang aku penelusuran di Cisadane, banyak yang ngomong aku ini turunan yang itu buaya putih. Aku dari kecil sih kata mama itu dari dalam perut emang kebetulan kakek itu orang bisa gitu, dan dari dalam perut itu udah disayang banget sama kakek aku gitu. Pas lahir juga itu ada di bawah bantal aku baru lahir itu kayak buaya anak buaya gitu. Anak buaya hidup gede, anak buaya. Itu keanehan yang diceritain mama. Ya aku suka main kan, di sekolahan mama itu kebetulan aku sering ikut. Pas mama ngajar, aku sering di kantor, belakang kantornya. Terus tiba-tiba aku ini kayak dibawa gitu ke suatu yang bukan dunia gitu, di dunia lain gitu. Mainnya itu kayak di dunia luar deh, bukan di dunia itu. Nggak tahu, aku dibawa ke sana gitu. Terus tapi pas aku balik, aku nggak bisa cerita lagi. Aku lupa, kayak dilupain gitu. Tapi sering dibawa itu kalau aku ke situ, ke belakang kantor mama. Sering dibawa. Terus kalau aku sakit juga dia sering nyamperin aku gitu kan, seusia aku. Perasaan aku seusia aku itu orang, itu makhluknya. Makhluknya terus ada bau-bau ciri khas kayak gimana gitu. Ciri khasnya kayak bau-bau besi yang nyengat banget gitu. Pernah juga udah gede kayak gini dia datang, tapi udah gede juga itu. Ada cahaya putih banget. Tiba-tiba dia nyamperin aku pas aku lagi sakit juga itu. Sering, tapi bukan itu aja. Tapi bukan itu aja. Ada banyak keanehan kayak gitu. Misalnya ke aku ngelihat orang ninggal itu nitipin pesan ke aku. Ninggalnya kayak apa, nitipin pesen sama keluarganya kayak gimana gitu. Ini titipan kayak foto, kayak puisi, kayak gimana gitu, pokoknya nitip pesen gitu. Misalnya aku lihat terus mobil ambulan lewat atau matinya nggak wajar gitu, matinya dibunuh orang, matinya kecelakaan, itu kan ada pesen yang tersendiri, nggak kesampaian gitu yang dia sampein gitu. Dia datang ke aku. Itu bayangin kalau seandainya banyak yang aku temuin itu datang ke aku, kayak aku stres dong. Stres banget itu udah SMP, aku udah tahu itu, aku bisa lihat gitu. Nah itu kejadiannya kayak tragedi Sheila on 7 itu dulu yang di Lampung itu ada teman aku yang meninggal, itu gandengan sama aku itu. Terus dia nggak sempet titip pesan sama keluarganya, dia tuh ninggalin puisi, ninggalin foto, ninggalin apa gitu sama orang tuanya. Dia ngomong sama aku,
katanya tolong sampein ini ada puisi ini katanya ada catatan ini gitu kan. Terus foto kuburannya minta ditaruh bunga gitu. Ya itu juga kan pas waktu tragedi Sheila on 7 itu udah dimuat puisinya di itu koran juga. Aku yang ngasih tahu itu ada puisi. Dan kalau keluarga aku emang dari dulu kan mama emang tahu kayak begitu. Iya, mama sama keluarga lain-lain juga tahu. Kadang aku tuh tidur positif tidur tapi ngobrol sendiri. Mama udah biasa. Oh berarti ada yang diajak ngobrol ini gitu kan. Emang dari dulu kayak begitu. Aku juga cerita sama kakek yang orang bisa kan, dia malah ketawa. Aku bilang, aku manggil dia Yayi kan, Yi, kok aku bisa ngomong sama makhluk-makhluk kayak begitu ya? Soalnya aku risih, aku tidur itu posisi tidur itu, aku kerasa keganggu. Bayang pun, bukan satu aja yang bangunin aku. Tahu-tahu nongol, tahu-tahu lagi duduk kayak gini, tahu-tahu ada di samping. Nggak semua orang bisa ngelihat sosok kayak mereka, jadi mereka bisa tahu kita itu bisa berkomunikasi sama mereka, bisa ngelihat mereka. Jadi mereka tuh nyampein mau mereka gitu. Yang terakhir ini aku ada di apartemen aku, ada kakek-kakek. Aku pikir aku tidur sendiri itu di apartemen sendiri. Pikir aku tidur, kok ada yang megang. Pas aku tengok, aduh. Itu mukanya mending cakep gitu kan, apa ganteng atau gimana wajar gitu kan. Kadang matanya sebelah, kadang soak, kadang apa kan. Aku tetap teriak juga. Sampai sekarang juga aku kadang tetap teriak juga. Kadang-kadang sih takut juga kalau ngelihat posisi bentuknya aneh-aneh, kadang-kadang lucu, ada yang kadang-kadang kerlian rambutnya kan yang nyamperin aku langsung bilang, "Kerli di mana lo?" Terus ada yang bilang posisi ninggalnya gimana, cerita gitu, minta dibantu. Tapi akunya ya kayak gitu malah pengen ngilangin. Kenapa? Sampai beberapa ustadz aku datengin, dia bilang nggak bisa, udah bawaan katanya gitu. Ini agak mendingan. Kalau yang kemarin-kemarin kan aku ketakutan kalau ngelihat keranda mayat lewat, mobil ambulan lewat. Waduh, mau titip pesen lagi nih aku. Ada yang ditanam katanya ninggalnya, diceritain itu ninggalnya dibunuh, ditanam dalam tembok, apa. Aku bilang, aduh aku nggak tahu deh, aku nggak mau, kata aku. Sering kayak begitu. Aku sih nggak tahu ya, tiba-tiba aku kayak gitu aja, nggak tahu akunya. Kata orang-orang sih katanya sebagian ustadz atau orang yang ahli yang aku temuin katanya emang udah dari turunannya, katanya gitu. Turunan dari papa, dari mama gitu, turunan dari buyut-buyutnya. Bisa dari kakek-kakek dulu kan juga bisa, dari papa mama juga bisa. Dibilang aku tuh turunan dari yang kemarin yang aku penelusuran di Cisadane, banyak yang ngomong aku ini turunan yang itu buaya putih dari uyut aku, Raja Hussein. Aku sih sering diceritain sama dari mama dulu, dari nenek dulu kan. Tapi aku tuh nggak nyangka kalau aku itu katanya titisannya. Sampai aku pas penelusuran di Cisadane kan ada uyut
yang jaga buaya putih juga di dekat goa itu, ada goa di situ kan. Terus dia bilang sampai semua makhluk itu bilang aku buaya gitu, ratu buaya. Di goa, deket goa di Cisadane. Masih ada. Itu sebagian yang ini ya, yang makhluk-makhluk yang jaga itu, ada yang makhluk ular kembar gitu, ular di pohon beringin itu kan, ular siluman 2, sama ada makhluk besar, tinggi besar gitu, ada yang putri, ada yang kakek-kakek yang jenggotnya panjang, ada belut kayak palanya manusia, pala ular, naga gitu. Kalau saya tahu sih, kalau seandainya bukan orang sana, itu pasti, dan niatnya nggak baik, pasti ganggu. Iya benar, raja dari apa sih tadi yang Raja Hussein. Iya, dari Lampung kan, Raja Hussein itu. Aku tuh pengen hidup normal, nanti aku takutnya aku dikirain orang ngada-ngada gitu kan, terus atau dipikir orang aku tuh bisa. Kadang-kadang kan aku kayak temen yang bisa ngobatin gitu. Itu aku bisa bantu gitu, terus tangan aku kalau masuk tangan aku keluar urat semua di sini. Dan ngasih tahu temen aku yang buka praktek itu, aku kasih tahu ini obat-obatnya gimana, ini ngobatinnya gimana, ini ngeluarinnya gimana gitu. Yang di rumah aku juga dulu pernah beli rumah itu, orangnya dibunuh semua itu. Dia hamil 7 bulan dibunuh itu. Aku bisa lihat itu, padahal aku nggak tahu itu ceritanya kalau satu keluarga dibunuh. Aku sering tidur, tiba-tiba anak kecil itu duduk. Kan aku ada oksigen gitu kan, di kamar aku ada oksigen di sudut. Terus dia sering duduk di situ, anak kecil. Sama dia ibunya sering duduk di pinggir tempat tidur aku. Itu yang dibunuh waktu dulu. Ya, aku sering ngajak ngobrol malahan. Seandainya itu kan rumahnya serem banget, itu nggak pernah ada orang yang di situ yang nyaman gitu. Paling sakit atau apa, aku aja sama tetangga kok betah banget sih katanya, itu kan rumah hantu katanya, kok bisa ditunggu sih katanya mereka gitu. Ya karena aku selalu komunikasi, jangan ganggu, soalnya aku ini di sini niatnya baik gitu buat jaga rumah ini atau apa gitu. Aku selalu komunikasi dan kirim doa yang pasti. Pernah, yang kemarin di mana, di Cisadane. Ya, dan juga ada papanya teman aku juga suruh ada amalan yang dikasih sama sosok buyut aku, ada yang disuruh ngamalin kayak zikiran gitu. Itu dia sering datang. Terus dia di zikiran dari jam 7 itu diminta 7 jam biar ngebuka, dan aku diminta suruh ngakuin, karena aku kan suka apaan sih aku ini, kata aku gitu kan. Aku sering nepis kayak begitu. Nggak mungkin lah kayak gitu kan. Aku sering ngeliat kejadian apa gitu kan, aku pikir bodoh amat nggak mungkin terjadi. Beneran terjadi. Aku nggak pengen orang ngomong berpikir yang begitu, atau aku dipikir ngada-ngada atau apa gitu. Aku nggak mau kayak begitu.
nggak pernah sih, cuman kan aku ngerasa lebih baik diem aja. Soalnya aku kalau tahu temen aku itu mau ketimpa musibah, aku pasti larang dia. Cuman nggak bisa nyeritain, kan ada yang bisa diceritain, ada yang enggak gitu kan. Itu kalau diceritain ada yang bisa bahaya sama diri kita sendiri. Ada yang bisa diceritain, ada yang enggak. Paling kita cuman bisa jangan kesini, ayo terus ada aku ajak kemana gitu biar dia nggak ke suatu tempat itu gitu. Biasanya dia kecelakaan atau aku lihat kok dia ini mau kecelakaan gitu kan, kok dia ini kayak di mimpi aku ya gitu, ada percakapan terakhir itu, oh dia ini pasti mau kecelakaan yang kayak di mimpi aku itu gitu, kayak penglihatan aku kemarin gitu kan. Aku langsung yuk kita ke mall dulu yuk kataku, sampai lewat jam itu. Misalnya kejadiannya aku lihat siang, aku ajak dia sampai lewatin jam itu, kayak malam gitu pergi. Kalau diceritain akunya sial, biasanya sial atau aku aja yang celaka gitu. Ya kalau mama juga kalau ada yang bisa diceritain juga atau mama gitu, ma jangan pakai ini dan naik bis ini nanti ada yang dirampok gitu atau apa gitu. Aku pas mama dinas atau apa gitu kan, jangan naik mobil ini. Oh mama udah ngerti, udah paham. Berarti nggak boleh gitu. Aku setiap ada kan aku ngangkat pusaka juga ya. Terus aku sempat kalau datengin ke tempat-tempat kayak begitu aku dimimpiin dulu. Biasanya 3 hari berturut-turut gitu, suruh ngambil apa gitu, titip pesen gitu, atau aku disuruh ziarah ke makam apa gitu kan, aku dimimpiin dulu. Biasanya pesan ini katanya tolong ambil keris atau selendang gitu, selendang di situ atau batu cincin atau apa gitu, atau rambut ada, aku mimpiin. Terus ini kuburannya di sini terus kamu mandi di situ katanya gitu. Yang nyeremin itu paling aku pikir kayak gede tinggi gitu kan, gede tinggi banget gitu, terus bertanduk gitu kan, ada juga. Gede tinggi hitam bertanduk. Kalau aku seandainya dia energinya tinggi, aku sampai mual. Tapi kalau kayak kuntilanak, apa gitu genderuwo, aku malah ketawa. Aku malah lucu kadang-kadang. Ya aku sih seneng aja, dan juga kalau aku itu ketemu orang gitu, jadi bisa ngebatasin diri, udah kegambar mukanya kayak sifatnya gimana, kelakuannya gimana, atau niatnya apa sama aku gitu. Aku sih lebih mawas diri gitu.